إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi a'tana al-afiyata was-sihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa Nurwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara melaksanakan sholat sunnah hari raya Kupat, atau kalau istilah kita sholat sunnah bulan Syawal. Bagaimanakah tata cara melaksanakannya dan apakah hikmah daripada kita melaksanakan sholat sunnah di bulan Syawal ataupun tadi itu sholat sunnah hari raya Kupat. Nah, ini boleh kita lihat penjelasannya di dalam kitab Khazinatul Asrar karangan daripada As-Sayyid Muhammad Haqqin Nazili. Tepatnya itu halaman 38. Halaman 38. 9 baris dari bawah. Bagaimanakah tata cara melaksanakan sholat riyaya Kupat ataupun sholat sunnah di bulan Syawal? Nah, ini mungkin jarang yang melaksanakannya. Nah, ini tata caranya ataupun kaifiatnya. Sholat riyaya Kupat ataupun sholat sunnah di bulan Syawal. Nah, itu kita melaksanakannya itu 8 rakaat. Boleh malam hari ataupun siang hari. Jadi kita melaksanakan sholat riyaya Kupat ataupun sholat sunnah di bulan Syawal itu 8 rakaat. Boleh kita lakukan malam hari, boleh kita lakukan siang hari. Apabila kita melaksanakan pada malam hari, nah itu tiap 2 rakaat 1 salam. Jadi bila mana kita melaksanakan malam hari, berarti tiap 2 rakaat 1 salam. Apabila kita melaksanakan siang hari, boleh 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Setiap rakaat setelah kita baca Fatihah, nah itu bacaan suratnya itu surat Al-Ikhlas 25 kali. Jadi setiap rakaat itu kita kan baca Fatihah. Setelah beres baca Fatihah, baca suratnya itu Al-Ikhlas 25 kali. Setiap setelah kita baca Fatihah. Bagaimanakah usollinya ataupun niatnya itu? Usolli sunnata syawalin rok'ataini ma'muman ataupun rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnata syawalin rok'ataini imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Bila mana kita selesai melaksanakan sholat
riyaya kupat ataupun sholat sunnah di bulan Syawal, pertama kita baca tasbih, ya, baca tasbih sebanyak 70 kali. Mana lafaznya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu baca 70 kali. Beres kita baca tasbih 70 kali, kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 70 kali. Nah, itu sekelumit tata cara melaksanakan sholat sunnah di bulan Syawal ataupun sholat riyaya kupat. Apa sih faidahnya? Apa sih hikmahnya? Nah, boleh kita lihat. Ya, 9 baris dari bawah. Yang pertama, ini faidah melaksanakan sholat riyaya kupat ataupun sholat sunnah di bulan Syawal. Nah, ini yang pertama. Hatinya itu akan menjadi sumber ilmu hikmah. Hatinya menjadi sumber ilmu hikmah. Dan lisannya itu bisa mengucapkan. Jadi ada orang yang hatinya itu menjadi sumber ilmu hikmah tapi tidak bisa mengucapkan. Artinya tidak bisa menyampaikan kepada yang lain. Kalau ini luar biasa. Hatinya itu menjadi sumber ilmu hikmah dan lisannya itu bisa mengucapkan. Artinya bisa menyampaikan kepada yang lain. Tentu itu jadi jariah bagi kita. Termasuk wa ilmin yuntafa'u bih. Terus hikmah yang kedua, mengetahui dunia dan obatnya. Mengetahui dunia dan obatnya. Itu yang kedua, ya. Wa arahu ad-dunya wa dawa'a. Jadi mengetahui dunia dan obatnya. Maksudnya bagaimana? Mengetahui dunia dan mengerti faidah dunia. Karena banyak orang yang tahu dunia tapi dia tidak tahu faidah dunia itu buat apa. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia meninggal, ya, maka otomatis meninggal dalam keadaan syahid. Kalau istilah kita khazinatul asrar, wa in mata syahidan maghfuron lah. Jadi dosanya itu diampuni, dan bila mana dia mati yang melaksanakan sholat sunnah di bulan Syawal ini, maka otomatis matinya itu dalam keadaan syahid. Terus yang keempat, dimudahkan perjalanannya sampai tujuan. Itu yang keempat, ya. Dimudahkan perjalanannya sampai tujuan. Andai kata dia punya tujuan kemana, insya Allah hasilin maksud beliau ataupun orang tersebut. Yang kelima, ini yang kelima, wa in kana madyunan qadallahu lahu dainahu. Bila mana dia punya hutang, insya Allah hutangnya cepat lunas. Wa in kana madyunan qadallahu lahu dainahu. Awas, takut ketuker sama din. Nah, kalau dain itu hutang, din itu agama. Jadi orang yang melaksanakan ini sholat, insya Allah kalau punya hutang, hutangnya cepat lunas. Terus yang keenam, itu yang keenam, wa in kana dza hajatin qadallahu hajatahu. Kalau dia punya hajat, Allah kabulin tuh hajatnya, insya Allah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap huruf yang dibaca. Ya, setiap huruf yang dibaca sewaktu dia melaksanakan itu sholat, itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu bayangan pohon tersebut tidak bisa ditempuh oleh penunggang kuda dalam perjalanan 100 tahun. Dia akan diberikan kebun oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupa pohon-pohonan yang mana itu bayangan pohon-pohonan tersebut apabila ditempuh
oleh orang yang naik kuda tidak bisa ditempuh dalam waktu 100 tahun. Luar biasa, saking luasnya. Itulah sekelumit daripada faidah melaksanakan sholat riaya kupat ataupun sholat sunnah di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita masuk ke bulan Syawal, kita senantiasa masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi masuk ke Syawal, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini referensinya diulang kembali, Kitab Khazinatul Asrar halaman 38, 9 baris dari bawah. Mudah-mudahan walaupun sekelumit bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.